Pelunas hutang cepat, cash kontan 7 hari, seberapapun hutangnya akan segera dilunasi oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun amalannya ini agak panjang sedikit, tetapi usahakan untuk diamalkan. Daripada punya hutang dikejar-kejar orang terus, enggak enak. Kadang-kadang hutang menjadikan permasalahan, perpecahan antara saudara, antara teman. Maka usahakan nih, kita berusaha untuk mengamalkan amalan yang agak panjang sedikit, agak lama sedikit, paling-paling lama itu 30 menit. Sedangkan kita hidup setiap hari ini kan 24 jam. 24 jam berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Lah masa kita mengamalkan suatu amalan yang mendapatkan pahala, selain mendapatkan terkabulnya amalan itu, kita mendapatkan pahala karena amalannya adalah sholawat, kemudian istighfar, kemudian baca Ismullahil A'zam, dan minta agar hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah Azza wa Jalla dan diperbanyak harta bendanya. Oleh sebab itulah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, mari niat dalam hati. Kalau kita tidak pernah memaksakan diri untuk berzikir, berdoa kepada Allah dengan waktu yang agak panjang sedikit, durasinya ya sekitar 30 menit sampai 1 jam, nggak sampai lah. Ini diamalkan selama seminggu. Kalau memang benar-benar hutangnya ingin dilunasi oleh Allah, ayo sungguh-sungguh. Ingat, amalan itu mendapatkan pahala karena amalan adalah ibadah. Selain dapatkan pahala, akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla kalau kita melakukannya agak panjang sedikit. Yaitu yang pertama adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan sholawat yang lengkap. Ada sholawat, ada salam, dan ada barokah kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya. Dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini diulang-ulang. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini diulang-ulang minimal 10 kali. Membaca sholawat sekali dibalas oleh Allah 10 kali. Kalau membacanya 100 kali, ya dibalas oleh Allah lipat ribuan nih. Kalau 10 kali kan dibalas 100. Lah kalau misalnya di kita baca sholawat sampai 100 kali, Masya Allah, luar biasa. Tapi ingat, setan dan nafsu pasti menggoda. Jangan. Sehingga orang itu tidak bisa konsen, akhirnya terlilit hutang. Terlilit hutang, hidupnya semakin sulit, semakin sempit. Sedangkan mengamalkan amalan itu pasti banyak godaan, pasti. Oleh sebab itu ingat dan sadar bahwa tatkala kita mengamalkan suatu amalan, pasti banyak godaan dan rintangan yang harus kita kalahkan begitu. Kalau nggak sadar bahwa setiap amalan itu pasti banyak godaan, banyak rintangan, akan gagal. Oleh sebab itulah harus sadar, oh iya ya, saya ingin mengamalkan suatu amalan, di mana amalan ini adalah ibadah dan juga akan dikabulkan oleh Allah. Tentunya setan dan nafsu pasti akan menggoda. Maka saya akan sungguh-sungguh mengamalkan amalan ini. Yang pertama, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ada 4 amalan yang dibaca ya secara berurutan. Yang pertama, sholawat kalau dibaca 10 kali, maka zikir setelahnya juga 10 kali. Kalau sholawatnya 100 kali, maka zikir selanjutnya juga 100 kali. Adapun zikir yang selanjutnya adalah minta ampun. Ini rahasianya, kita sebelum minta apapun kepada Allah, kita minta ampun terlebih dahulu agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena membaca istighfar itu menjadikan doa mustajab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa tub alaina. Ini diulang-ulang juga, sebanyak minimal juga sama dengan sholawat. Kalau sholawatnya 10 kali, baca istighfarnya begini, ini juga 10 kali. Allahumma ighfir lana, ya Allah, ampunilah untuk kami dzunubana, dosa-dosa kami, wa tub alaina, dan terimalah tobat atas kami. Diulang-ulang, Allahumma ighfir lana dzunubana wa tub alaina. Allahumma ighfir lana dzunubana wa tub alaina. Allahumma ighfir lana dzunubana wa tub alaina. Kemudian setelah itu membaca Ismullahil A'zam. Ingat urutannya ya, sholawat dulu, karena sholawat itu pasti diterima oleh Allah.
Kalau istighfar belum tentu diterima oleh Allah. Oleh sebab itulah kita menggunakan taktik itu ya. Kita sebelum beristighfar membaca sholawat terlebih dahulu, agar dengan harapan istighfar kita diterima oleh Allah, tobat kita juga diterima oleh Allah. Kemudian sebelum kita minta agar hutang-hutang kita lunas, kita menggunakan Ismullahil A'dzam, Allahumma ya hayyu ya qayyumu ya hadu ya somadu. Ini juga diulang-ulang. Allahumma ya hayyu ya qayyumu ya ahadu ya somadu. Allahumma ya hayyu ya qayyumu ya ahadu ya somadu. Allahumma ya hayyu ya qayyumu ya ahadu ya somadu. Allahumma ya Allah ya hayyu wahidat yang maha hidup, ya qayyum wahidat yang maha tegak berdiri sendiri, ya ahadu wahidat yang maha esa, ya somadu wahidat yang maha menjadi tempat bergantung. Kalau Ismullahil A'dzam 4 ini dibaca bareng-bareng, ini luar biasa. Artinya 4-4-nya dibaca. Allahumma ya hayyu ya qayyumu ya ahadu ya somadu. Kemudian setelah kita membaca sholawat 10 kali, istighfar 10 kali, membaca Ismullahil A'dzam 10 kali, kita membaca doa Allahumma qdi 'anna duyunana wa akthir amwalana wa barik lana fiha. Allahumma qdi ya Allah, tunaikanlah, lunasilah oleh Engkau anna dari kami, duyunana pada hutang-hutang kami. Nah, duyun di sini adalah jamaah. Mufradnya dainun, satu hutang dain, kalau banyak hutang duyun. Sedangkan hutang kita ini banyak kan, maka menggunakan kata duyun. Allahumma qdi 'anna duyunana, ya Allah, lunasilah dari kami hutang-hutang kami. Wa aktsir amwalana, dan perbanyaklah amwalana pada harta kami. Setelah hutang-hutang lunas, jangan langsung berhenti begitu, tetapi perbanyaklah harta kami ya Allah. Jadi hutangnya lunas, hartanya banyak, wa barik, dan berkailah oleh Engkau ya Allah lana untuk kami fiha di dalam harta kami. Ini prakteknya begini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kita duduk bersila, berniat begitu ya. Ingat bahwa kita ini kalau bekerja mulai dari pagi sampai sore berhari-hari aja kuat. Sedangkan kalau berzikir harus kuat. Karena zikir itu sebenarnya, zikir dan doa itu untuk keberhasilannya itu di atas 70%. 70% itu zikir dan doa. Karena Allah diminta begitu. Berbeda dengan kita hanya bekerja, hanya memeras otak, memeras tenaga, itu beda hasilnya. Oleh sebab itulah, tatkala kita berzikir harus sudah siap. Setelah membaca sholawat minimal 100 kali ya kan, kemudian istighfar 100 kali, kemudian membaca ya hayyu ya qayyum 100 kali, kemudian berdoa mohon kepada Allah diulang juga 100 kali, ini mustajab. Lah yang paling mustajab lagi kalau mampu 1000, sholawatnya 1000 kali, baca istighfarnya 1000 kali, kemudian baca Ismullahil A'dzam 1000 kali, kemudian minta dilunasi hutang-hutangnya ini 1000 kali, ini cespleng. Tetapi ingat, tidak gampang. Tidak gampang bagaimana? Ya setan dan nafsu pasti menggoda. Enggak berhasil. Nah, kalau seandainya misalnya duduk bersila selama 1000 tadi, sebanyak 1000, kemudian misalnya enggak bisa, ya sambil duduk, sambil di mana sajalah, sambil santai usahakan, tapi urutannya, ingat urutannya sholawat, kemudian istighfar, kemudian baru muji kepada Allah dengan menggunakan Allahumma ya hayyu ya qayyumu ya ahadu ya somadu. Kemudian setelah itu terakhir berdoa Allahumma qdi 'anna duyunana wa aktsir amwalana wa barik lana fiha, ditutup dengan hamdalah. Demikianlah, silakan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu taala a'lamu bishawab.